Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya, admin daripada channel YouTube Khairil Anas TV, ingin membuat sebuah pengakuan atau persaksian bahwa saya adalah salah seorang dari sekian banyak mantan pengikut Islam Jamaah LDI yang telah menyatakan hijrah sejak tahun 2014 lalu. Saya menyatakan hijrah ketika tengah berada di Makkahul Mukarramah, Saudi Arabia, dalam rangka laksanakan kontrak kerja saya di sana. Di sanalah saya menemukan sebuah keyakinan untuk menyatakan keluar dari kelompok Islam Jamaah LDI. Sesungguhnya sudah sejak lama saya merasakan adanya banyak keanehan, ketimpangan di dalam kelompok yang saya ikuti sejak lahir itu. Saya lahir tahun 1976 dalam kondisi kedua orang tua saya sudah berada di dalam kelompok itu. Sehingga saya lahir besar, dibimbing, dibina, digembleng dengan pemahaman Islam Jamaah LDI. Sebuah pemahaman yang kami yakini bahwa itulah adalah Islam yang paling benar, jalan tunggal menuju masuk surga, selamat dari neraka. Namun seiring perjalanannya waktu, ada satu hal yang sulit saya terima ketika kita dilarang untuk berkasih-kasihan, dilarang untuk bergaul secara lahir batin dengan saudara-saudara kita yang di luar kelompok Islam Jamaah. Boleh bergaul katanya, tetapi sekedar berpura-pura baik. Kebaikan itu tidak boleh merasuk ke dalam jiwa. Hanya lahiriahnya saja kita nampak baik, tetapi secara batiniah kebaikan-kebaikan itu tidak boleh mendarah daging. Itu sebuah hal yang pertama kali membuat hati saya bertanya-tanya ketika saya sempat mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Ketika itu ya saya aktif di kegiatan kampus dan banyak bergaul dengan teman-teman di luar selain dari kalangan Islam Jamaah. Hati kecil saya itu menolak instruksi itu tadi, bahwa kita boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi tidak boleh lahir batin, hanya luarnya saja. Hati kecil saya bertanya, ada apa? Kenapa? Lalu timbul jawaban bahwa nanti kalau kita bergaul di luar, nanti kita punya pemahaman bahwa semua Islam itu sama. Itu jawaban yang muncul ketika di balik pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya muncul. Lalu kemudian berkembang, lahirlah kemudian praktek takiyah fatona, bitona budi luhur. Bahwa fatona itu artinya cara cerdas untuk bergaul di luar demi untuk menyembunyikan bitona, rahasia, sesuatu yang berbeda, amalan-amalan, ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman, akidah-akidah yang kita pahami, kita yakini, dan berbeda dengan yang diyakini oleh kaum muslimin pada umumnya. Itu yang dimaksud dengan biton. Kita sembunyikan itu dengan cara berbudi luhur. Jadi fatona itu adalah cara cerdas, kreatif dalam bertaktik, kreatif dalam berstrategi untuk menyembunyikan bitona, ya, dengan cara menampakkan sikap-sikap yang baik, budi luhur itu,
sikap yang berbudi luhur, karakter budi luhur, kelakuan yang nampaknya baik budi luhur, namun semuanya itu hanyalah kamuflase untuk menyembunyikan bitona yang sesungguhnya. Seiring perjalanan waktu, saya kemudian bekerja aktif sebagai seorang jurnalis di beberapa media elektronik di Kota Makassar, radio, surat kabar, dan media online portal online. Jadi pergaulan saya semakin luas. Semakin banyak saya bertemu dengan banyak orang dari segala lapisan. Ya, semakin luas pergaulan, semakin banyak bertemu dengan orang-orang. Maka disitulah saya semakin merasakan bahwa kelompok Islam yang saya ikuti sejak lahir itu adalah kelompok yang menyimpan banyak penyimpangan. Bagaimana mungkin Islam yang dikatakan rahmatan lil alamin melarang umatnya untuk berkasih-kasihan dengan sesamanya kaum muslimin hanya karena berbeda kelompok, berbeda golongan. Kemudian seringnya mengikuti kajian-kajian ketika dalam menghadiri kajian-kajian karena tuntutan pekerjaan. Saya menemukan bahwa Islam itu adalah agama persaudaraan. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena sama-sama Islam. Ada yang namanya ukhuwah watoniyah, bersaudara karena sebangsa dan setanah air. Mungkin tidak sama agamanya, mungkin tidak sama akidahnya, tetapi Islam tetap menuntut umatnya untuk bersaudara karena dia sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah karena ukhuwah basoriyah, ada ukhuwah basoriyah, bersaudara karena sama-sama sebagai manusia. Itu tidak pernah saya temukan selama saya berada di dalam kelompok Islam Jamaah LDI yang saya yakini sejak lahir sampai besar. Kemudian singkat cerita, saya kemudian berangkat ke Saudi Arabia untuk mengikuti kontrak kerja di sana. Dan di sana semakin saya menemukan bahwa ternyata benar kelompok Islam Jamaah yang saya ikuti dari lahir sampai tua itu, sampai memasuki umur 40 tahun, betul-betul lain daripada yang lain, lain daripada Islam yang lain. Di usia 40 tahun itulah saya kemudian dikodar bisa mendaki naik ke Jabal Nur, tempatnya Gua Hira berada. Di situ saya merenung, persis di gua tempatnya Rasulullah juga pernah merenung. Saya merenung di situ, saya bermunajat di situ, ya Allah, tunjukkan yang benar sebagai kebenaran dan tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan, supaya hati saya ini bisa yakin menentukan pilihan bahwa jalan inilah yang harus saya pilih. Kalau kelompok yang saya ikuti dari lahir sampai seusia ini adalah salah, maka yakinkan diri saya bahwa itu salah. Lalu tunjukkan pilihan kepada saya, pilihan kebenaran untuk saya pilih setelah saya meninggalkan kelompok ini. Sejak saat itulah kemudian saya menemukan sebuah keyakinan untuk meninggalkan kelompok Islam Jamaah, dan saya sampaikan kepada teman-teman sesama Islam Jamaah yang sama-sama bekerja di Arab Saudi ketika itu. Dan saya kemudian di sidang. Artinya di sidang itu ada dua yang mereka inginkan, yakni ingin kepastian apakah benar saya sudah bukan jamaahnya lagi. Yang kedua, apakah masih ada kemungkinan untuk kembali. Artinya memastikan, membujuk. Saya di sidang. 2 kali saya disidang di sana oleh pengurus jamaah yang ada di Mekah. Pertama disidang di kelompok, di camp tempat saya berada. Baru selesai pengajian sambung kelompok. Ada namanya sambung kelompok, itu pengajian level kelompok. Selesai itu imam kelompoknya berkata kepada saya bahwa amal soleh Daeng, Pak Daeng, ya, saya dipanggil Pak Daeng karena satu-satunya orang yang ada di Mekah itu yang bekerja di perusahaan itu, satu-satunya orang Makassar adalah saya. Pak Daeng, nanti selesai pengajian ini jangan pulang dulu, tinggal dulu di sini.
Bisa pula beberapa orang yang lain untuk tinggal bersama. Ini bapak ini, tolong sama Soleh jangan langsung pulang, tinggal dulu sementara. Yang lain boleh pulang. Tinggal saya bersama dengan jajaran pengurus yang disebutkan namanya itu. Pertanyaan mereka adalah, apakah benar Pak Daeng sudah bukan jamaah lagi? Kalau memang benar, ya apa alasannya? Ketika saya mengatakan benar, saya bukan. Kenapa masih ikut pengajian ya? Karena saya menunggu momen seperti ini. Karena saya tahu ketika saya diketahui bahwa bukan jamaah lagi, tentu akan proses seperti ini, sidang. Ya, dan saya tidak terbiasa mengatakan sesuatu yang tidak ditanyakan kepada saya. Karena bapak bertanya, maka saya menjawab. Ya. Kemudian mulailah proses membujuk itu. Ya, Pak Daeng sudah salah. Pak Daeng mungkin terpengaruh. Pak Daeng mungkin sering mengobrol atau sering berkomunikasi, sering berhubungan dengan orang-orang salafi. Saya bilang, saya tidak tahu apa itu salafi. Yang saya lakukan selama ini adalah mengikuti halakah di Al-Haram, halakah di Masjid Nabawi, dan di situ saya menemukan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita jalani selama ini keliru. Nah, itulah yang dikatakan salafi Pak Daeng. Pak Daeng tidak tahu itu salafi. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah saya mengikuti halakah. Mumpung saya ada di sini, kapan lagi saya menuntut ilmu? Walaupun tidak lewat cara formal melalui bangku kuliah, tapi ternyata ada jalan untuk mengisi diri dengan ilmu, mengikuti majelis taklim, yaitu halakah yang bisa diikuti oleh para ekspatriat dari Indonesia. Kita ini semua bapak-bapak tidak memanfaatkan itu, sehingga terkungkung dalam kepahaman yang selama ini dianggap benar ternyata salah. Kenapa bapak-bapak tidak memanfaatkan? Mumpung ada di sini. Kan kita semua mengakui bahwa ini adalah tempatnya, sumbernya Islam, yang dijaga kemurniannya oleh Allah. Dua tempat ini, Makkah Madinah, sampai akhir zaman. Kalau kita sudah memahami itu, kenapa kita tidak lakukan? Nah, jangan terlalu banyak bicara, Daeng. Sekarang Daeng punya dua pilihan saja. Mau tetap di Salafi atau mau kembali ke jamaah. Kemudian saya disodori surat tobat. Kalau mau kembali, ini isi surat tobat. Saya katakan tidak. Jika saya sudah menemukan sebuah kesalahan, maka saya harus meninggalkan kesalahan itu. Dan ketika saya menemukan sebuah jalan kebenaran, maka saya akan memilih jalan kebenaran itu. Saya tidak akan kembali. Pengakuan itulah kemudian jadikan dasar untuk menghubungi pengurus yang ada di Makassar, bahwa atas nama jamaah ini, asal sudah murtad. Ketika saya pulang ke tanah air, beberapa pengurus bergantian datang ke rumah, mencoba membujuk agar kembali. Tapi usaha mereka gagal, akhirnya ya diboikot di situ. Boikot. Itu pengakuan saya, dan pada video-video berikutnya saya akan menceritakan hal-hal yang lain lagi. Video ini saya khususkan untuk menceritakan proses bagaimana saya hijrah dari kepahaman Islam Jamaah LDI yang berakidah takfiri dan banyak melakukan amalan-amalan bid'ah menyalahi sunnah. Itu akan saya jelaskan nanti di video-video berikutnya. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.